Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifadil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkamir raj'ati boleh, fi ahkamir rij'ati boleh. Menerangkan hukum-hukumnya rujuk. Rujuk itu kalau bahasa apanya kembali, ya. Ar-rij'atu boleh, ar-raj'atu boleh bi fathir ra'i dengan dibaca fathah roknya. Wa khufiyah dan dihikayatkan kasriha, yaitu dibaca kasrah roknya. Rij'ah, raj'ah. Wa ya adapun raj'ah lugotan di dalam tata bahasanya, marotan di suatu kata itu minar ruju'i dari kata kembali. Rujuk itu kembali, balik ke jandolamo. Senengannya Pak Tamrin. Bahasa Anda di dalam syariatnya itu rudus zauji, kembalinya seorang istri, rudus zaujati, kembalinya seorang istri ilan nikahin kepada ilan nikahi kepada nikah, fi iddati tolaki di dalam iddahnya talak, ghairu bainin yang selain talak bain. Talak bain itu talak yang sudah 3 kali talak. Bukan talak apa dulu ya, dibiarin itu bukan cerai, bahasa kita cerai. Bulan ini Pak Tamrin itu ala wajhin atas jalan maksusin yang khusus. Wa kharaja dan berbeda bitolaki dengan talak apa wat subhati wat'i yang subhat, wa dihari dan juga sumpah dihar. Fa inna istibahatil wat'i, maka sesungguhnya diperbolehkannya berhubungan badan lagi fihima di dalam wat'i subha itu ba'da zawalil mani'i, setelah hilangnya penghalang. La tusamma, maka tidak dinamakan roja'atu dengan nama rujuk. Kalau wat'i subhat, wat'i subhat itu gimana sih Pak? Kemarin lo dicontohkan Pak Guru Tamrin ketiduran di musola, ngigau. Ini siapa contohnya ya? Pomo ada jando situ, ya kan? Tidur juga ngigau. Pak Guru Tamrin buka pintu musola, jalan ngigau tapi lo ya. Nah, jando tadi, ya kan? Yang sudah tua umur 75 tahun lah umpama. Ngigau juga. Nah, jalan lah, ketemu lah di tengah jalan depan musola itu. Jando 75 tahun loh Pak, saya ngomong tadi lo ya. Masalah kaki infeksi saya udah tahu lo ya, itu. Tapi ini contoh wat'i subhat itu. Maksudnya tuh nggak jelas halal atau haramnya. Nah, sama-sama ngigau, lah begituan di tengah jalan. Nah, sama jando umur 75 tahun tadi kan itu. Ya kurang lebih seminggu lagi mati lah umpama kan gitu. Nah, terjadilah begituan itu namanya wat'i subhat, sama-sama ngigau. Tapi kalau sudah sadar nggak lagi loh Pak. Kalau keracunan ada tanggung jawab saya. Wadiharu dan dihar itu gini, nganggep istrinya itu seperti ibunya, lah itu namanya dihar. Lah yang model seperti itu tidak ada hubungannya dengan masalah rujuk, maksudnya itu gitu loh. Nah, itu ya itu. Nah, sekarang baru pembahasannya. Wa idza talaqo, dan ketika menceraikan siapa sasun seseorang imro'atahu kepada istrinya, wahidatan sekali awisnata ini atau 2 kali, falahu maka itu bagi suaminya bigori idniha dengan tanpa izinnya istri, muroji'atuha adapun merujuk
kepada istrinya. Izin nggak izin istri itu, boleh suami itu rujuk kepada istrinya kalau sudah terlanjur ceraikan, baik cerai sekali atau cerai dua kali. Lah, rujuk yang model disebutkan ini malam tangkot. Selagi belum selesai apa idahnya perempuan yang dicerai tadi. Belum selesai idahnya. Nah, gitu. Jadi, ini umpama Pak Guru Tamrin mencerai istrinya, ya kan itu. Nah, umpama senang nian aku Pak, bisa cari ganti katanya kayak gitu. Tidak terkabul, adanya sikok itulah. Itu dulu terima sama aku yang makso umpama kan itu. Kok nanti dicerai umpama gitu. Umpama. Atau Pak Hud sama Pak kasih kesos umpama asal ketemu kan itu. Umpama kan itu. Lah idah, nah, besok diterangkan masalah idah ya. Idahnya perempuan itu kalau kok ibaratnya dicerai biasa kan 3 kali sucian. Anggaplah 3 bulan Pak Guru, ya kan? 3 kali sucian. Nah, bulan yang keempat berarti kan suci sudah 3 kali. Sebelum bulan yang keempat itu kok Pak Guru sudah rujuk karena nyesel tadi, ya kan? Ternyata nyari gantinya yang tidak dapat, ya kan itu. Nah, maka sebelum habis masa itu, maka Pak Guru Tamrin boleh rujuk. Nah, rujuknya mudah. Nah, gitu maksudnya, sesuai dengan keterangan ini. Cara rujuknya bagaimana? Selagi idahnya belum selesai loh ya. Watasilu dan berhasil apa arrojaatu rujuk minan natiki dari orang yang mengucapkan bi alfadin dengan lafat-lafat minha dari ruja'ah atau rujuk. Bil alfati dengan lafat-lafat gitu. Minha itu sebagian dari lafat yang boleh rujuk, maksudnya tuh lafat untuk rujuk gitu. Minha itu sebagian lafat-lafat untuk rujuk. Rojituki, kembali siapa saya, atau rujuk siapa saya ki kepadamu wahai bekas istriku. Nah gitu. Dek aku rujuk wae lah Dek. Nah gitu. Kalau istrinya ibaratnya iyalah Bang, nah, oke, kelon lagi. Nah gitu. Langsung. Siapa ya? Nah itu begitu. Tinggal ngitung wae sekali. Nah, apa sudah 2 kali terjadi seperti itu? Nah gitu. Terakhirnya kedua kali. Nah, ketiganya enggak bisa lagi, lain gitu. Wama dan lafat-lafat tasarrufa yang serupa. Minha dari kata-kata Dek saya rujuk kepadamu ya. Nah, kalau gitu. Wal asahu dan adapun yang paling benar anna qaulal murtaji'ah sesungguhnya ucapannya orang yang rujuk itu radituki kembali siapa saya ki kepadamu linikahi untuk nikahku. Sudahlah Dek aku kembali kepada pernikahan kita ya. Oke lah Mas, aku ya sudah 2 bulan kedinginan lah umpama kan. Oke, siap. Langsung tubruk kan gitu. Selesai. Itu kalau idahnya belum selesai, cara rujuknya gitu. Pakai saksi enggak Pak, ya kan? Pakai saksi, enggak pakai saksi boleh. Itu kalau rujuk yang seperti ini gitu. Ya cuman karena kalau kok kemarin cerainya diketahui oleh orang lain, ya usahakan ada saksinya. Nah, biar sudah diketahui bahwa kita sudah rujuk gitu. Nah ini kemarin pas ceraian gue ger, ya kan? Rame orang satu kampung, tahu semua, sampai sidang-sidang. Ketika rujuk diam-diam, nah repot nanti, ya kan gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah itu. Nah, sekali enak diem. Wah, akhirnya apa? Ya kan? Ada tetangganya lewat ya kan? Bludak. Kan itu. Apa gawe sekali? Orang curiga akhirnya. Nah, didobraklah pintu itu. Nah, ya kan? Lagi olahraga rupanya ya kan itu.
lupa pula ndak pakai penutup. Akhirnya kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Takut katanya gitu. Nengok itu tadi kan. Ada bayi 2 orang. Karena akhirnya begitu. Lah, itu cara begitu. Harus diketahui sama orang lain. Bayi kok begitu, ya kan itu. Giginya sama kerasnya dua-duanya, ya kan itu. Repot nanti. Makanya usahakan kalau kok cerainya tadi diketahui oleh orang banyak, ya nanti rujuknya diketahui oleh orang banyak supaya tidak mengganggu tadi loh Pak Tamrin. Kan gitu. Lah iya pas lagi tanggung ya kan karena rujuk ndak ngomong-ngomong tadi. Lah dikiranya bekas istrinya tuh selingkuh loh kan gitu. Padahal ya dengan diolah. Ya kan? Baleni apa sayur basinya tadi rupanya ya kan diangetin lagi kan itu. Makanya ya kalau bisa diketahuin orang lain gitu. Ya kalau kok cerai baru 2 hari diem-dieman ibaratnya, tapi sudah ngatokan cerai kok terus rujuk ya boleh langsung aku udah tahan dek aku rujuk we ya ayolah mas aku udah tahan juga umpamanya silakan kalau langsung gitu ya itu begitu itu begitu caranya. Contoh lagi kata-katanya wa amsaktuki dan menahan siapa sayaki kepadamu alaihi atas nikah sorihani yang jelas keduanya firrojaati di dalam rujuk wa anna qauluhu dan sesungguhnya ucapannya suami tazawwajtuki au nakahtuki atau mengatakan gini sudahlah dek aku menikahimu atau aku memperistrimu itu juga boleh. Lah yang model adalah dek aku nikahin engkau lagi atau engkau aku peristri lagi. Lah kata-kata yang engkau aku peristri atau enggak aku nikahi lagi ini itu kinayatan sebagai kinayah dalam rujuk itu. Ya. Nah, terus ini diingat-ingat syaratnya. Wasartul murtaji dan adapun syaratnya orang masih boleh rujuk ilam yakun jika kau tidak ada siapa murtaji itu muharraman terhalang ahliyatan nikahi kepada ahli dalam menikah binafsi dengan dirinya sendiri. Rujuk tadi boleh kalau orang tadi itu sah dalam nikah. Maksudnya sah dalam nikah gini. Wahinaidin dan ketika sah dalam nikah, ahli boleh nikah, nggak terhalang maksudnya. Apa rojaatu sukroni yaitu rujuknya orang yang mabuk. La rojaatul murtadi bukan rujuknya orang yang murtad. Kalau murtad, cerai gara-gara murtad umpama atau cerai terus dia murtad, nah maka nggak boleh lagi nih apa rujuk itu. Wala rojaatu sobi dan tidak diperbolehkannya rujuknya anak kecil. Ini umpama ya kan. Saking nggak sabarnya Ripita umpama ya kan. Anak masih TK ya mau nak nikahin dia umpama ya kan itu. Masih TK. Mbak Ripita, aku nikahin wengko ya anak TK ini umpama ya kan itu. Nah, terus setelah itu nikah betul, ya kan? Ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya, dibayar maharnya. Ripita mau. Kecil-kecil ndak popola sambil ngomong umpama ya kan. Ya akhirnya kerono ibaratnya tuh namanya anak budak kecil, merajuan ya kan itu. Nah, surat belum kata boleh itu kan. Jengkel lah Ripita. Lo Pak, kau belum apa? Belum sunat. Akhirnya jengkel. Enggak aku cerai lah umpama. Budak kecil tadi ngomong macam itu sama Ripita tadi. Umpama itu umpama ya kan. Umpama kok direh-reh sama Pak Guru Tamrin, rujuk lah kau ya kan. Nah, kalau tidak bisa aku ngajarin. Nah, umpama ya kan. Nah, itu tidak boleh anak kecil yang seperti itu. Anak kecil itu tidak bisa rujuk. Jangan mau Ripita ya kalau diakali Pak Tamrin ya. Nah, itu. Wal majnuni dan juga orang gila. Nah, orang gila sudah nikah, dia bercerai ya kan. Terus dia gila lakinya, maka ya tidak boleh rujuk, tidak sah untuk nikah. Nah, gitu. Atau sesudah akad nikah lakinya gila.
kan boleh dilepaskan itu kan gitu. Nah, rujuk dari orang gila itu tidak boleh, tidak sah karena dia tidak sah nih nikah. Itu diingat-ingat itu. Harus pakai akal sehat Pak Guru Tamrin ya. Pakai gilo-gilo dibahas juga. Nah, jangan ya. Nah, atau yang perempuannya yang gila. Li'anna kulat karena tiap-tiap keduanya dari anak kecil ataupun orang gila tadi minhum dari mereka itu ghairu ahlin bukan ahli lin nikahi untuk nikah binafsi untuk dirinya sendiri bi khilafi safihi berbeda dengan orang on wal abdu dan juga orang on apa ya dungu goblok kan goblok kelon raro umpama kan gitu loh kan seenak itu ndak tahu ya kan itu orang malah saking goblok ya setelah nyicip sekali ketagihan ndak mau leren. Nah repotnya orang goblok tuh begitu. Lah cerainya orang yang rujuknya orang yang goblok macam itu atau ibaratnya itu hamba saya tadi farojiatuhuma maka adapun rujuknya orang goblok atau hamba saya tadi itu shahihatun hukumnya sah min ghairi idnil wali dengan tanpa izinnya wali. Itu boleh gitu. Ada seorang perempuan saking ibaratnya dia tidak tahan menikah ya kan ibaratnya ngerayu-ngerayu orang goblok nah, ya kan itu supaya menikahi dia kebetulan maulah ya kan itu lah entah macam mana perempuan tadi akhirnya nyesel saking gobloknya gitu loh umpama kan gitu lah gitu ini ndak bisa gini loh mas bagaimana gini ndak tahu ya kan itu oleh Ma'rif rahimahullah ya pusat dikira itu kok buntu deh umpama ya saking gobloknya bukan yang itu yang mana bawa lagi ya, kok beda kok apa bukan agak ke depan lah umpama ya kan saking gobloknya mbak rujuknya orang model seperti itu maka itu boleh maka itu sah. Jangan ketawa Pak Guru Tamrin, ini nyontoin hukum kok. Nak dikata jorok itu terserah, pokok ini hukumnya contohnya begitu. Nah, carilah contoh yang lain. Dalam pikiran saya contohnya seperti itu, nanti cari contoh yang lain ya kan itu. Nah, dengan tanpa izinnya seorang wali wasayyidi dan tuan hamba saya. Wa ing tawaqafa dan jika kok berhenti apa ibtida'u nikahihuma permulaan dari nikah mereka berdua ala itnil wali atas izinnya wali wasayyidi dan tuannya. Orang goblok atau hamba saya tadi tetap sah rujuknya ya. Fa ining kodot maka nah ini itu cara rujuknya orang yang idahnya belum selesai. Jadi cukup seorang suami mantan suami yang sudah menceraikan istrinya yang idahnya belum selesai untuk talak atau cerai pertama dan cerai kedua tinggal ngomong de aku balik kepadamu ya de aku balik ke pernikahanmu ya nah, dan lain sebagainya kadang belum de aku iya umpama kan sudah dipahami lah umpama ya kan bahwa maksudnya tak nak iya gitu kan nak rujuk ya boleh wae kata ulama itu begitu karena tahu sudah ya kan gitu nah kedip mata untuk orang bisu boleh bang tapi sambil isyarat kan boleh suara bisu loh ya nggak punya tangan ya pak nak isyarat gini-gini ya baru kedip mata kata Bang Edi tadi boleh ya nah, dia bisu terus ibaratnya tangannya buntung ya kan nah boleh karena nggak bisa nggak bisa kan nah boleh gitu nah mau boleh kan gitu kode gitu. Lalu kodenya Pak Tamrin lah itu biasanya. Nah itu cara ibaratnya rujuknya orang yang cerai pertama dan cerai kedua yang syaratnya itu dia belum habis masa idahnya. Nah sekarang cara rujuknya orang yang sudah habis masa idahnya. Fa ining kodot maka andai kan sudah selesai apa idatuha idahnya perempuan yang dicerai air rojiiyati artinya perempuan yang dirujuk
halal maka halal lahu bagi suami aizaujiha artinya suaminya perempuan apa nikah menikahi istrinya lagi yang dicerai tadi biaktin dengan akad jadidin yang baru. Nah, gitu ya. Wa takunu dan ada ma'ahu beserta akad tadi badal akdi setelah akad alama atas hukum bako yang sudah lewat minatolaki dari talak. Sawaun itta sholat sama juga bersambung bisa ujin goirihi dengan suami yang lain amla atau tidak. Gini maksudnya. Andaikan masa idahnya sudah selesai, berpikirnya lama ya kan, sampai 5 bulan baru rujuk, atau 6 bulan baru rujuk, atau 1 tahun baru rujuk, maka cara rujuknya orang yang masa idahnya sudah selesai maka persis seperti akad nikah lagi. Ada walinya, ada ijab kabul, ada pengantin laki-laki dan perempuan, ada 2 saksi dan bayar mahar lagi. Itu baik tadi sudah dinikah sama orang lain ataupun belum. Nah gitu ya. Maksudnya gimana kok Pak kok dinikah orang lain gini? Umpama ini isopo ya untuk contohnya ya, yang bojone lunga iki. Ora ono pula bojone udah setia kabeh iki. Nah, Pak Tamrin nek lah enak ya kan. Nah, siapa guru ya? Untuk contoh terus lah, enggak apa-apa. Yang mudah diingat itu ya kan itu. Pak Tamrin umpama kan nyeraikan istrinya. Umpama ya kan. Saya harap ya jangan lah ya kan itu. Itu mung-munge. Bahasa apa mung-munge? Pak D, sikok-sikoknya gitu, apa itu? Mung-munge. Nah itu kan, masuk nanti nyontohkan wae umpama Pak Guru tapi menceraikan istrinya. Lah 1 tahun tuh jengkelnya tuh belum move on, umpama kan itu. Karena rupanya istrinya yang sana tuh dikelonin orang lain ya, gara-gara kan gitu jengkel dia. Astagfirullahaladzim. Umpama Bang Edi kan diceraikannya gitu. Lah setelah 1 tahun ya kan, lah ternyata dia nyesel lah, sudahlah mau dicicip dikit ya, aku nak rujuk lagi lah, balik lagi umpama. Lah cara rujuk yang sudah lewat masa iddah tadi, maka cara rujuknya seperti akad nikah. Andai kan belum dinikahin orang lain loh itu, lah umpama di sana kok digerebek orang umpama ya kan, nah, terus kan diceraikan sama Pak Tamrin, nunggu iddah lah dulu baru dinikahin oleh orang lain dulu yang digerebek tadi. Nah kan adat kadang kan begitu kan, dinikahin sama orang yang selingkuh tadi sama istrinya Pak Tamrin. Lah ternyata baru dinikahinnya 2 malam, ternyata ndak enak, nah, terus dicerai pula ya kan. Nah, lah Pak Tamrin kasihan. Nah, terus didatangin lagi, diakad nikahin lah lagi, itu namanya rujuk juga. Kalau kok masa idahnya sudah selesai, baik sudah dinikah sama orang lain ataupun belum, cara rujuknya seperti akad nikah. Nah, itu deal ya, sudah selesai ya, bisa praktekannya ya. Nah itu jangan praktek rujuk atau cara saya praktek kalau bisa udah usah ya. Kalau mu'alif rahimah. Nah terus ini itu talak 1 sama talak 2 cara rujuknya ya, baik caranya tadi yang belum selesai idahnya maupun sudah selesai idahnya. Sekarang andaikan sudah talak 3 kali. Fa'ing tolakoha maka jika sudah menalak siapa kepada istrinya, siapa zaujaha, suaminya perempuan tadi salasan kepada 3 kali, talak 3. Ingkana jika ada suami itu huron merdeka, atau talak kota ini atau 2 kali talak ingkana jika ada siapa suami itu abdan nama saya qabla duhuli sebelum hohohi au ba'dahu atau sebelum sesudah hohohi lam takhil makahu. Maksudnya tahu toh itu apa toh? Ada ripita tuh loh daina. Lam takhul maka hukumnya tidak halal lahu bagi suami ila ba'da wujudil khamsi syaraita kecuali setelah wujudnya 5 syarat. Artinya gini,
seorang suami kok sudah menceraikan istrinya 3 kali, maka dia tidak boleh rujuk kecuali memenuhi 5 syarat. Ini kakean syarat, gak usah dicerai. Saya berharap tuh kalian tuh nambah, bukan nyerai ya gitu. Itu nambah lah sebanyak-banyaknya gitu kan itu. Eman-eman perempuan dong nganggur loh. Lah kalau kok sudah cerai 3 kali, maka cara rujuknya harus memenuhi 5 syarat ini. Namanya talak bain kalau sudah 3 kali. Akaduha, adapun yang pertama itu ingkido idatiha, sudah selesainya idahnya perempuan tadi minhu dari yang mencerai. Al-mutallaqati artinya yang mencerai. Wasani, dan yang kedua taswijuha, mensuamikannya perempuan tadi bigoiri, dengan suami yang lain. Taswijan artinya bersuami, sohikan atau bernikah, nikah maksudnya sudah menikahi kepada perempuan tadi goirin dengan orang lain, taswijan dengan nikah, sohikan yang sah secara syariatnya. Syaratnya harus habis idahnya dulu 3 kali sucian, terus sudah dinikah orang lain. Lah nikahnya wasalisu, dan adapun yang ketiga dukhuluhu, sudah menghohohiyai, artinya al-ghairu orang lain, dia dengan perempuan yang dinikahin tadi. Nah gitu ya, dikikuk-kikuk lah bahasanya, terjemah sendiri lah ya. Jadi syaratnya yang pertama, idahnya selesai, dinikahin orang lain. Setelah dinikahin harus sudah digituin, kalau belum digituin belum boleh rujuk, enggak boleh. Ini nanti ada keterangannya. Wa sobat ha, dan juga menjimaknya. Maksudnya dukul dan menjimak itu bagaimana sih? Gambarnya biayulija, gambarnya jika memasukkan siapa suami baru tadi, khasafatahu, kepada kepalanya, sasaran kepala ya, kepala ini kepala pokoknya, batasnya kepala harus sudah masuk, tempat sasaran ya. Atau kira-kiranya khasafa min maktu iya, dari tempat terpotongnya yang disunat Pak Lupi itu. Memasukkannya bikubulil mar'ati, kepada alat kelaminnya perempuan. La biduburiha, tidak boleh yang untuk buang kotoran. Syaratnya lagi bisartil ingtisyari, dengan syarat harus tegang fiddakari, di dalam alat kelaminnya. Enggak boleh kok apa namanya kong kali kong dengan orang yang sudah tua, nggak mau berdiri, itunya nggak boleh. Nah itu nggak boleh loh ya. Atau sudah tahu bahwa laki-laki itu nggak mau gini itunya, terus sudahlah kamu nikahin istri aku lah, supaya syarat aku besok bisa rujuk lagi. Nyari laki-laki yang tidak mau gini itunya, nggak boleh. Atau yang lemas ya sudah tua, ada kan nak dimasukin nggak bisa, nggak masuk kan. Atau cari yang itunya kecil sekali, nggak boleh itu. Itu nggak boleh ya. Atau cuma digosok-gosokkan gitu, nggak boleh. Harus masuk secara normal. Benam ya, terbenam, secara normal. Wa kaunul muwaliji, dan adanya orang yang memasukkan itu miman, dari golongan orang-orang yumkinu, yang memungkinkan apa jima'uhu, menjimak perempuan tadi. Ya artinya harus memang yang orang umum, orang seger gitu ya. Jangan kok dicarikan yang lete baru nak masuk merocot dewek, tidak boleh. Harus memang wasarunian. Lah tulisannya begini, suruh nerangkan bagaimana? Tulisan begini ya itu. Terus latiflan juga tidak boleh menikahkannya dengan anak-anak, ya kan. Itu gue ngakalin anak-anak ya kan, yang baru sunat sama Pak Lupi itu kan baru nak gede itunya ya kan. Biar cari yang kecil kah, biar ada kaget nanti dia ketika aku rujuk lagi ya kan gitu.
Nah, kalau ketemu orang lain yang sudah sempurna, gede pula, nikah lagi sama dia kan tidak mau, kan gitu. Nah, tidak mau balik ki. Enak yang ini katanya kan itu. Tuh apa punya Pak Tamrin? Tidak terasa, bawa kan itu. Tidak mau lagi dia nanti rujuk kan gitu. Nah, jadi kong kali kong sama orang yang ibaratnya itunya nggak ada atau itunya nggak sempurna atau itunya kecil itu tidak boleh, harus yang dukhuluhu biha wa asobatu. Jadi harus memang betul-betul dimasukin dan betul-betul umumnya orang gituan. Nah, itu maksudnya. Jangan untuk apa formalitas yang penting nikah nggak boleh. Tadi lo Allah kan bersifat mengetahui. Kong kali kong tahu Pak Tamrin ya, jangan. Ya ini andai kan kok terjadi seperti itu atau Pak Tamrin, Pak Topik, Pak Mukhlis, wong imam-imam, guru-guru, ustadz-ustadz umum ditanyai orang. Gitu loh. Kalau kalian yang muda-muda tidak seperti inilah. Istri itu dinikmati, bukan kok dicerai-cerai. Ya gitu. Istri itu dinikmati, jangan dicerai-cerai gitu loh. Wong enak itu kok. Telentang dia ya kan. Mirip. Kok dicerai-cerai kan sayang. Nambahlah gitu loh ya. Qalal mu'alif rahimah. Capek dek pijit wae pijit ya kan. Beda. Repot kalau sudah dicerai itu. Ya ini repotnya minta ampun. Itu syarat yang nomor 3. Kalau sudah talak 3 boleh rujuk tuh syarat yang ketiga yaitu sudah digituin sama suaminya yang baru. Warabi'u dan ada pun yang keempat itu bainunatuha, sudah ditalak bainnya perempuan tadi minhu dari suami yang baru, ayil ghairu artinya suami yang lain. Wal khamisu dan adapun syarat yang kelima itu ingqidau iddatiha, sudah selesainya iddahnya di pernikahan yang kedua minhu dari orang lain. Jadi rujuk talak bain itu syaratnya 5. Yang pertama, harus sudah selesai dulu iddah dari yang mencerai pertama. Iddahnya selesai dulu. Yang kedua baru dinikahkan kepada orang lain dengan nikah yang sah. Bukan masalah negara loh ya. Di sini maksudnya sah dalam agama maksudnya. Yang ketiga, harus sudah digituin sama suami yang baru. Nah, enggak boleh kok cuman formalitas atau nyari yang itunya kecil atau yang masuk termelurut keluar dewek, enggak boleh. Harus yang gitunya sempurna. Umumnya begitu puas. Nah, gitu maksudnya itu. Paham tuh ya? Nah, terjemahkan sendirilah nanti. Yang keempat syaratnya setelah digituin terus dicerai sama suaminya yang baru dengan ditalak bain. Talak 3 kali engkau, aku talak 3 kali secara talak bain. Nah gitu. Mau nggak dicerai-cerai Pak? Ya nunggu, kudu sabar, salahnya dewek kok dicerai kan gitu. Gitu. Oke nanti aku cerai, tunggu dulu. Rupanya setahun belum dicerai kan? 2 tahun belum dicerai. Akhirnya anaknya sampai 5 udah dicerai-cerai. Wah akhirnya sampai mati yang nunggu ya kan itu. Kalau tidak mati orangnya ya mati itunya ya kan itu. Yang terakhir, andaikan kok sudah dicerai ditalak bain tadi, ya maka harus sudah selesai iddahnya. Lah itu tata cara daripada rujuk. Baik rujuk dari talak 1 2 maupun talak bain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.